Halo semua, welcome back ya di channel Gio Kasimu. Kenalin, nama aku Gio dan seperti biasa aku akan menjelaskan bahwa channel YouTube ini akan berfokus untuk membahas tips dan trik seputar Microsoft Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau pengen ngulik-ngulik Excel dari nol atau pengen belajar tentang Excel lainnya, nah mungkin aku harap channel ini bisa menjadi channel yang tepat untuk teman-teman semua yang baru belajar atau pengen ningkatin skill Excel. Nah, tanpa berlama-lama, jadi untuk hari ini kita akan membahas salah satu fitur di Excel gitu ya. Dan karena ini lanjutan seri dari video belajar Excel dari nol, maka aku akan membuat beberapa bagian video, teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah part yang pertama. Jadi yang akan kita bahas itu adalah tab menu ribbon home dengan grup font, alignment, kemudian number. Nah, jadi nggak mungkin aku jelasin di satu video full gitu. Jadi aku akan buat 3 part. Dan untuk part yang pertama, kita akan membahas dan belajar sama-sama di menu Groove Font. Apa aja sih teman-teman? Yuk kita langsung ke sheet-nya. Nah, kita sudah ada di sheet-nya teman-teman, seperti biasa. Kalian buka dulu ya Excel kalian, entah itu Excel 2007 seperti biasa atau Excel yang terbaru, itu hampir sama. Dan untuk sekarang kita akan menggunakan, aku maksudnya menggunakan Excel 2019. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan membahas fitur dari grupnya. Teman-teman pergi ke tab menu ribbon home di atas ini, klik ya, dan bentar nah. Di bagian ini kita pergi atau kita fokus ke menu font gitu. Kita fokus ke menu font seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu dulu fitur-fitur di menu font ini apa aja gitu. Karena ini sangat penting teman-teman untuk kita menjalankan apa inputan data di Excel nantinya gitu. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ini pemilihan teks ya. Aku bilang ini adalah pemilihan model teks. Untuk pemilihan model teksnya di sini ada banyak teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman. Jadi ini gunanya untuk kita mencari teks gitu ya. Misalnya kita pengen teks yang ini gitu. Sesuai selera aja sih. Tapi kemungkinan kebanyakan orang awam itu pasti menggunakan Calibri Light ya, yaitu menggunakan Calibri Light atau enggak Calibri biasa yang body ya, seperti ini tuh. Dan kalau orang kantor biasanya itu menggunakan Times New Roman. Nah, jadi kalau gini kan lama teman-teman ya. Kalau kita ingin nyari mana ya Times New Roman. Nah, untuk Excel itu udah ada namanya chart ya. Jadi kita bisa cari seperti ini. Times seperti ini. Nah, ini kan muncul teman-teman. Kalau kita ketik Times New Roman, tinggal tekan enter. Maka format teksnya akan berubah. Oke. Ini untuk fitur yang pertama. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu font size, teman-teman. Jadi apa sih gunanya font size ini? Nah, gunanya font size, kita berikan contoh dulu, dengan Geo. Nah, gunanya font size di sini adalah untuk membesarkan teks yang kita input gitu. Di sini contohnya gini ya. Klik tanda samping di sini, klik. Nah, maka tinggal pilih deh ukuran berapa. Nah, misalnya aku pengen ukuran 42, maka si kriteria atau teks yang atau data yang kita input akan otomatis teman-teman berubah. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah kegunaan dari font size. Kemudian di sampingnya sama aja, cuman bedanya ini adalah yang disebut dengan increase font size yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu namanya decrease
increase font size. Ya, gitu ya bacanya. Sama halnya di sebelah kiri itu ada membesarkan atau increase membesarkan. Kalau di samping kanan dia mengecilkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini apa tadi? Mengecilkan ya. Decrease font size. Jadi ketiga ini sama sih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pakai fitur increase atau pakai fitur decrease, tinggal klik yang tanda ini. Selanjutnya kita akan membahas fitur lanjutannya, yaitu fitur bold teman-teman. Nah, gunanya fitur bold ini apa? Nah, gunanya fitur bold ini adalah untuk menebalkan teks atau data yang kita input gitu. Contohnya seperti ini. Klik di sini yang ingin kita tebalkan, tinggal klik di sini tanda boldnya. Nah, maka kelihatan ya perbedaannya. Yang ini udah kita kasih bold, kalau yang ini nggak kita kasih bold. Nah, tuh kelihatan kan bedanya. Yang ini lebih kehitaman karena udah kita bold, yang ini cuman biasa aja karena nggak kita bold. Selanjutnya kita akan ke menu, bukan menu sih, dari lanjutan dari menu yang tadi yaitu menu bold, menu bold. Nah, untuk menu bold, untuk yang menu ini itu dinamakan dengan menu italic teman-teman. Perhatikan, gunanya ini adalah untuk memiringkan data atau teks kita gitu, data atau teks kita teman-teman. Oke, saya kasih contoh. Kita ingin memiringkan yang ini. Yang ini deh. Tinggal klik yang ini, maka akan kemiring teman-teman. Beda kan? Yang ini tadi yang udah kita bold, tapi nggak kita miringin, dia biasa aja. Dan di sebelahnya ini, ketika kita klik fitur italic, maka dia akan otomatis memiringkan gitu datanya. Next, kita lanjut ke fitur yang ketiga atau selanjutnya, yaitu underline. Nah, gunanya underline ini adalah untuk membuat garis bawah suatu data yang kita input. Contohnya di sini atau cara penggunaannya, tinggal teman-teman klik data yang ingin kalian buat garis bawahnya, kemudian tekan fitur underline ini. Tekan sekali, nah maka kelihatan ya perbedaannya. Data yang tadinya kan nggak kita kasih underline, itu nggak ada garis bawahnya, tapi setelah kita menggunakan underline, maka garis bawah itu sudah sudah otomatis digarisi oleh Excel. Next, kita lanjut ke fitur. Oh ya, underline ini ada dua fitur. Ada yang namanya double underline seperti ini, jadi double garis. Ada juga maksudnya underline satu garis, yang ini, yang biasa. Baik, next kita ke fitur selanjutnya, yaitu bottom border. Nah, apa sih bottom border, teman-teman? Nah, secara sederhananya, bottom border ini adalah sekumpulan garis border yang ingin kita buat gitu. Misalnya data di Excel. Contohnya, misalnya aku ingin buat garis border nih antara kolom B7 sampai dengan D15 ya. B7 sampai dengan D15. Kita merge seperti ini. Kemudian kita klik yang bottom border ini, teman-teman. Klik tanda panah yang ini, tanda panah yang ke bawah ini. Kita klik kiri ya. Kemudian pilih nih yang mana yang ingin kalian buat garisnya.
Ada bermacam-macam, ada bottom border, top border, left border, right border, atau no border, all border, outside border, thin outside border, bottom double border, thin bottom border. Ada beberapa hal teman-teman sebenarnya fiturnya. Tetapi agar lebih mudah ya, atau kebanyakan orang itu menggunakan all border karena itu membuat semua garis. Kita klik yang all border, maka akan muncul garisnya. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Jadi deh. Dan ini cara penggunaan bottom border. Kemudian next di fitur selanjutnya yaitu fill color. Apa sih fill color ini, teman-teman? Jadi fill color ini adalah pewarnaan latar. Contohnya misalnya kita ingin mewarnai latar belakang dari data yang sudah kita input. Nah, maka itu menggunakan fill color. Nah, tinggal klik fill color seperti ini, maka akan muncul pewarnaan latarnya. Tapi sebenarnya teman-teman nggak suka, misalnya, oh ini warna kuning gitu, aku pengen warna merah atau warna biru. Caranya gampang, teman-teman. Cara ubah warnanya ini, teman-teman tinggal blok seperti ini. Seleksi aja seperti ini. Kemudian pada fiturnya atau fill colornya, seperti biasa, klik tanda seperti ini atau tanda petunjuk seperti ini, itu klik kiri, maka theme colornya bisa teman-teman edit di sini. Misalnya pengen warna merah, tinggal klik, atau pengen warna hijau, atau warna hijau, warna biru gitu ya, hijau tua, atau biru muda, atau biru tua lagi gitu. Nah, teman-teman juga di sini bisa apa ya? Nge-custom seperti ini ya. Nah, ini kan warna standar, teman-teman juga bisa nge-custom. Misalnya pengen nge-custom warna ini misalnya. Gitu. Yap, ini adalah kegunaan dari fitur fill color. Nah, apa jadi deh. Next, kita akan membahas fitur yang terakhir dari menu tab menu ribbon home di bagian group font, yaitu font color. Nah, jadi font color ini sama-sama pewarnaan, teman-teman, tetapi tidak seperti fill color karena bedanya di sini. Kalau fill color itu membuat pewarnaan pada latar belakang data yang kita input. Nah, bedanya dengan font color itu adalah mengubah data yang kita input itu menjadi berwarna. Maksudnya, misalnya data yang ingin kita input itu berwarna merah, atau berwarna hijau, atau berwarna biru. Jadi, mengubah style warnanya. Contohnya gini. Nah, kalian lihat contoh ini. Untuk original kan, dia kan berwarna hitam seperti ini. Untuk font colornya. Nah, seperti ini. Gio. Nah, ini kan yang original, teman-teman. Atau yang nggak kita edit gitu font colornya. Tetapi kalau kita edit font colornya, seperti ini. Kalau kita tekan di menu atau fitur font colornya, maka dia akan menjadi warna merah seperti ini. Nah, jadi itu kegunaan dari fitur font color ini. Font color ini maksudnya. Untuk mengubah gaya atau font yang kita ketik di Excel itu menjadi berwarna. Nah, sama halnya dengan font color, sama halnya dengan fill color, font color ini bisa kita edit warnanya. Tinggal tekan kiri dan pilih deh warna yang ingin kita ubah. Seperti biasa, seperti kita ingin warna biru atau warna kesukaan kita misalnya. Jadi sesuai selera gitu, opsional. Dan yaps, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Nggak banyak gitu ya yang bisa aku sampaikan. Dari fitur font ini, teman-teman juga bisa coba ya di rumah masing-masing. Sehabis nonton video ini, teman-teman langsung praktek gitu. Oh, ternyata ini gitu yang dimaksud dengan
bio tadi gitu. Dan yap, teman-teman, mungkin eh, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan atau aku terlalu cepat gitu ya menjelaskannya. Mohon maaf teman-teman. Nanti kalian bisa komen aja di bawah ya. Seperti biasa teman-teman, jika kalian berkenan untuk nge-follow sosial media lainnya aku ya di bawah ini, entah itu Instagram atau Facebook, karena seperti biasa lagi aku itu akhir-akhir ini online di Instagram dan Facebook gitu ya, tapi lebih banyak di Instagram. Dan ya teman-teman, daripada videonya kepanjangan dan kalian sudah bosan ngeliat muka saya, alangkah baiknya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Aku sih, jangan baku-baku amat. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.